Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alam barzah, sebuah terminal misterius antara dunia fana dan keabadian. Dalam tradisi sufi, inilah ruang ujian terberat bagi jiwa-jiwa yang rindu pulang. Tapi ada yang meyakini, di sebalik tabirnya yang gelap, tersimpan perpustakaan cahaya yang berisi jutaan rahasia kosmos. Disinilah para kekasih Allah mendapatkan izin khusus untuk mengirimkan pesan-pesan ruhani melalui mimpi yang lebih nyata dari kenyataan yang ada. Imam Al-Ghazali pernah berbisik di dalam kitab Ihyanya, mimpi para wali adalah madrasah bagi jiwa yang terjaga. Tapi bagaimana mungkin mimpi yang seringkali kita anggap sebagai ilusi bisa menjadi medium pembelajaran spiritualitas tertinggi? Mari kita telusuri jejak-jejaknya. Pada abad ke-12, di pinggiran kota Damaskus yang berdebu, seorang pemuda terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasuh janggutnya. Di dalam mimpinya, ia melihat sosok suci berdiri di tengah lautan api, memegang cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, yang berubah-ubah antara tua dan muda, antara cahaya dan bayangan. Selama 40 hari, sang pemuda merenungi mimpinya tersebut. Hingga suatu subuh di tengah tafakurnya, ia menemukan makna tersembunyi daripada mimpinya tersebut. Lautan api adalah ujian dunia. Cermin itu adalah hati manusia, sementara perubahan wajah melambangkan perjalanan makrifat dari syariat menuju hakikat. Inilah awal mula dari salah satu konsep ilmu tarekat yang mendunia. Mimpi makrifat berbeda dari mimpi orang biasa. Para sufi menggambarkannya sebagai TV rohani yang hanya bisa ditangkap oleh antena hati yang sudah terkalibrasi. Ciri-cirinya, pertama ada sensasi cahaya yang menyelimuti, meskipun mimpi tersebut terjadi di malam hari. Kedua, ada sosok yang memberikan pesan tanpa mulut bergerak. Ketiga, muncul simbol-simbol universal seperti mata air, kunci, atau tangga. Keempat, terbangun dengan perasaan damai yang sangat mendalam, tetapi bukan rasa takut. Tapi hati-hati, karena tidak semua mimpi indah berasal dari alam barzah. Syekh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, beliau telah memperingatkan kita, mimpi palsu datang seperti tamu yang memaksa masuk, sementara untuk mimpi yang hakiki, datangnya seperti embun di dedaunan, lembut, tidak terduga, dan meninggalkan kesegaran rohani. Saudaraku, sang sejati, bayangkan alam barzah sebagai server kosmik yang menyimpan semua data spiritual umat manusia. Dan para wali adalah admin khusus yang mendapatkan akses login untuk mengunduh paket kebijaksanaan. Tapi ini bukan proses digital. Ini adalah pertukaran energi rohani melalui frekuensi ilahi. Dalam kitab Manazil As-Sairin, Khwaja Abdullah Ansari, beliau menjelaskan 3 lapis transmisi mimpi. Pertama, isyarat, simbol visual. Kedua, isyarah, pesan verbal.
Dan yang ketiga, asrar, transfer pengetahuan langsung ke dalam kalbu. Tingkat tertinggi adalah ketika bangun dari mimpi, kita langsung paham suatu ilmu tanpa pernah mempelajarinya lagi. Lalu bagaimana membuka saluran ini? Tentunya dengan pembersihan diri. Seperti antena yang berkarat, hati pun perlu disikat dengan istighfar. Kedua, puasa bicara. Diam 1 jam sebelum tidur untuk mengurangi polusi suara. Ketiga, posisi tidur. Tidur miring kanan dengan telapak kanan di pipi, posisi favorit Nabi untuk menerima wahyu. Keempat, membaca doa khusus. Allahumma inni as'aluka ru'ya sholihah. Ya Allah, berikanlah kami mimpi yang benar. Tapi ingat, nasihat Syekh Bahauddin Naqsyaband, jangan kamu mengejar mimpi, kejarlah sang pemilik mimpi. Maka mimpi-mimpi suci akan mengejarmu, seperti pelangi mengejar hujan. Namun, di ujung perjalanan ini, saya harus mengatakan sebuah rahasia, bahwa pencarian ilmu makrifatullah melalui mimpi seperti pedang bermata dua. Imam Junaid al-Baghdadi pernah memperingatkan murid-muridnya, janganlah kamu menjadikan mimpi sebagai kompas, tetapi jadikanlah ia penegur saat kompasmu goyah. Mimpi-mimpi suci itu ibaratnya surat cinta dari kekasih jauh, datang tidak diundang dan pergi tidak bisa ditahan. Tugas kita hanyalah membersihkan prasangka, merapikan hati sebagai kotak suara, dan membuka diri untuk keajaiban-keajaiban yang ditulis dengan tinta cahaya. Dari alam di mana waktu tidak lagi linear dan cinta adalah satu-satunya bahasa yang abadi. Setiap mimpi adalah cermin, tergantung pada kejernihan hati yang memandangnya. Bersihkan cermin itu, maka kita akan melihat surat-surat cinta yang sudah sejak lama menumpuk di ambang mimpi. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.